Oke, enak sih ini enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hazel Adventure. Saya Yoga Pratambina, tetangganya yang punya Hazel Adventure. Nah, kali ini saya mau cerita karena saya orangnya kepo. Saya mau kepoin sepeda tetangga saya yang satu ini. Ini Polygon Cascade 3, Cascade 3. Umurnya baru seminggu ya Mas ya? Iya, ini baru seminggu. Nih. Jadi saya kepo dia spesifikasinya apa aja. Nah, karena saya pernah punya Polygon juga, tapi di bawahnya dia saya punya Monarch. Nah, ini ibaratnya kakak kelasnya Monarch. Jadi Cascade itu di atasnya Monarch. Nah, kita langsung aja ya. Oke. Kita mulai dari depan dulu nih teman-teman. Yang pertama dari handlebarnya. Untuk handlebarnya kebiasaannya standar dari Polygon, dia biasanya pakainya yang raised bar. Jadi bentuknya kayak gini nih Mas Dika. Nah, dia tengahnya agak cekung, terus nanti agak naik sedikit. Beda sama tipe-tipe lain, biasanya Polygon selalu pakai ini. Kalau yang lain kayak contohnya trail biasanya lebih suka pakai flat. Nah, tapi kalau Polygon lebih sering pakainya raised bar. Kenapa? Karena dia mengutamakan kenyamanan dari pengendaranya. Karena di sini kalau kita lihat jarak antara frame-nya ke stang itu cukup pendek, makanya sama dia dinaikin di sini ya pakai model yang raised bar. Jadi ketika naik nggak terlalu bungkuk. Nah, itu biasanya akan membuat pengendara lebih nyaman. Itu kenapa Polygon lebih sering pakai raised bar. Nah, kemudian ini juga bahannya udah alloy. Terus kita masuk ke rangkanya. Ini rangkanya juga udah alloynya Polygon. Teknologinya namanya apa gitu, alu pokoknya kalau nggak salah. Nah, ini juga udah cakep banget, cuman kalau boleh lebih kalau dibandingin sama pesaingnya nih teman-teman, Polygon itu emang agak pelit di sini nih. Dia belum tapered glass, bahkan yang selevel yang harga 5 jutaan pun kayak Xtrada 5 juga dia ininya masih kayak gini, masih kurang halus, belum tapered glass. Padahal pesaingnya udah mulai nggak ada nih bekas-bekasnya, tapi entah kenapa Polygon tuh belum mau naikin ininya, spesifikasi rangkanya ke situ, padahal pesaingnya udah pindah ke situ. Terus juga selain itu rangkanya juga ini masih outer cable. Nah, yang head to head langsung sama dia tuh udah inner cable, kayak contohnya si trail yang Clip 3.0 itu udah inner cable. Nah, tapi Polygon juga sayangnya belum memasukkan kabelnya ke dalam rangkanya. Tapi nggak apa-apa, dua hal ini lebih berpengaruh kepada keindahannya. Jadi secara fungsi nggak berubah, malah kalau menurut saya dibalik kekurangannya ini ya, dibalik outer cable-nya ini sebenarnya mempermudah juga. Kalau nanti mungkin teman-teman atau Mas Dika ada kerusakan yang harus ganti kabelnya, akan lebih mudah sebenarnya untuk memodifikasi atau membetulkan, mereparasi yang outer cable dibandingkan yang inner cable, karena harus buka tarik dari dalam. Nah, tapi kalau outer cable ketika ada kerusakan akan lebih mudah gitu sih. Jadi memang di satu sisi kekurangan tapi bisa jadi kemudahan juga. Nah, terus juga dari rangkanya ini yang saya kurang suka di sini sih teman-teman, di depannya ini kan kepalanya ini biasanya kalau Polygon tuh logo P doang gitu ya. Saya juga yang Monarch di sini P, tapi entah kenapa yang tipe Cascade itu P-nya kecil logo Polygonnya, terus ada di sini. Jadi menurut saya ini terkesannya terlalu polos, tapi balik lagi itu cuma keindahannya doang. Secara keseluruhan ini masih keren sih buat saya. Ini warnanya manis, dan emang yang versi 2020 itu hanya satu warna dikeluarinya untuk Cascade 3. Terus ini juga kita punyanya yang seri M. Nah, bedanya kalau yang tipe M sama S itu, kalau tipe M dapat bonusnya 2 tempat botol, tapi kalau yang S di sininya nggak ada nih. Jadi kalau yang S cuma dapat di sini doang tempat botolnya. Terus ini juga udah SNI pastinya, standar nasional Indonesia, dan sudah nanya istri ya SNI. Jadi penting banget buat bapak-bapak yang
mau beli sepeda harus SNI, harus sudah nanya istri gitu. Itu rangkanya, jadi ini bagus, manis warnanya, cuman kekurangannya paling ini satu, terus inner cable-nya 2, sama logonya. Tapi itu semua lebih ke keindahan aja sih, secara fungsi nggak ada pengaruh apa-apa. Nah terus kita lanjut ke ini nih, ke shifternya, terus juga lanjut ke FWD-nya sama yang belakangnya ini buat mindahin giginya, buat mindahin speednya. Itu semuanya satu paket Shimano Tourney. Ini juga emang udah standar di harga segini ya. Pesaing-pesaingnya juga pada pakainya Shimano Tourney. Nah paling yang perlu dicatat tuh kalau untuk shifter sendiri, emang kalau Shimano Tourney itu kelemahannya ya atau kekurangannya, dia itu masih gabung antara rem dengan shifternya. Jadi ketika teman-teman pengen upgrade, misalkan ini pengen di upgrade ke yang jenis lebih bagus, yang lebih mahal, nah harus ganti sepaket nih sama remnya juga. Contohnya Shimano Altus kalau nggak salah itu udah terpisah antara rem dengan shifternya. Jadi kalau mau upgrade salah satunya doang bisa, tapi kalau untuk yang Tourney dia harus paket gantinya. Tapi secara fungsi untuk mindahin speednya ini juga udah termasuk bagus. Nanti kita akan coba puter ya, terus kita pindahin giginya. Kita akan lihat perpindahannya seberapa smooth dan seberapa cepat. Gitu. Shifternya udah, terus kita kesininya dulu nih ke forknya. Forknya juga udah bagus. Di sini dia udah pakai Santur ya, udah standarnya memang yang harga segini. Pesaing-pesaingnya juga pakai Santur. Nah tapi kurangnya adalah di sininya nih teman-teman. Sayangnya Polygon Cascade 3 belum pakai yang lock. Jadi kalau pakai yang lock itu kita bisa atur. Artinya ketika kita maunya hidroliknya berfungsi, kita akan buka locknya atau kita unlock. Nah tapi ketika kita jalannya lurus-lurus aja, misalkan di jalan raya doang, di jalan aspal, nah itu bisa kita lock supaya dia nggak dipakai lah, jadinya nggak cepet aus nanti ininya di sini. Nah tapi yang ini nggak bisa dikunci, masih belum bisa dikunci. Jadi mau jalanannya halus, mau jalanannya agak bergerigi, dia akan tetap kepake nih ya. Tapi nggak apa-apa sih, dia ini tapi udah keren banget ini. Nah tuh udah enak banget ini ngepernya. Oke. Nah terus kita masuk ke rodanya. Ini yang lebih yang udah keren menurut saya. Ini udah quick release, nggak kayak Monarch ya. Kalau dia udah quick release, udah gampang kalau mau diganti-gantinya. Terus ininya juga udah pakainya yang piringan, tapi memang masih yang mekanik, belum yang hidrolik kalau untuk Cascade 3. Terus untuk peleknya sendiri dia udah 27 inch, dan ini mereknya apa nih? Mana yang nggak ada ya? Ini bawaan pabriknya sih biasanya kalau Polygon. Nah terus ini juga rodanya bawaan pabriknya Polygon. Ini udah oke banget lah. Itu roda depan. Nah kita sekarang geser ke joknya. Joknya ini juga udah lumayan empuk nih teman-teman. Ini masih bawaan Polygon juga. Terus ininya juga bawaan Polygon, merek NTT. Ini satu produksi sama Polygon. Terus di sini juga dia udah dapet, ibaratnya kita nyebutnya mata kucing. Jadi ini buat safety kita kalau malam-malam bersepeda, supaya kelihatan dari belakang kalau ada sepeda yang lagi di depannya sama kendaraan lain. Oke, kita ke pedalnya. Nah pedalnya masih plastik, terus juga cranknya belum yang hollow crank, masih standar seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini emang standar di kelasnya. Nah cuman nanti kalau teman-teman mau upgrade, paling di sininya aja, di plastiknya ini di upgrade ke besi atau ke alloy supaya lebih awet, karena plastik kalau mainnya udah ekstrim teman-teman bisa patah ininya. Tapi kalau ya standar CFD-an masih oke lah. Nah kita ke speednya ya. Speednya ini 3x7, jadi depannya 3, belakangnya 7. Ini juga udah oke banget. Ini
7 apa 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya benar 7. Kalau Cascade 4 udah 8. Jadi bedanya itu. Dia speed yang belakangnya udah 8. Itu lebih enak lagi biasanya nanti kalau untuk jarak jauh. Tapi yang ini masih 3x7. Nah, kalau teman-teman mau naikin ke yang Cascade 4 paling nambah sampai 4 jutaan ya. Itu sih. Nah, kita sekarang mau coba tes dari perpindahan giginya ya. Oh, sama dari ininya, dari suaranya nih. Karena menurut saya juga suaranya udah cukup jangkrik nih teman-teman. Dibandingin Monarch yang saya punya ya. Kita coba nih Mas Dika. Nah, udah lumayan oke banget ini suaranya. Istilahnya jangkrik ya. Iya, jangkrik. Nanti kalau mau Mas Dika mau lebih nyaring lagi, ganti hubnya Mas. Hub yang ininya di upgrade. Tapi ya itu buat ini sih, buat senang-senang aja kalau masalah suara. Nah, sekarang kita mau tes gimana fungsi shifternya dari si Mano Tourney ini. Langsung aja ya kita goes ya. Ini kita goes. Oke. Nah, fungsinya shifter itu dia nanti akan berpengaruh ke sini teman-teman. Jadi kalau ini saya turunin, dia harusnya pindah. Nah, kayak gitu. Terus juga turunin lagi, oke. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nanti mau upgrade supaya lebih smooth atau supaya akselerasinya lebih cepat, itu bisa juga. Tinggal ganti aja ininya ya, sama shifter depannya. Nah, itu yang depan. Kita coba speed yang belakang. Ini agak susah nih ya. Sini saya ini ya, saya yang putar ya. Boleh Mas, dibantu. 1. Oke. Oke. Kita ini lagi di speed 1 yang belakang. Kita naikin. Speed 2, speed 3, speed 4, speed 5, speed 6. Nah, ini speed yang paling tinggi, speed 7. Ini juga yang belakang lancar. Coba kita balikin ya. Speed 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, itu kira-kira fungsi dari shifternya. Kita udah sama-sama lihat. Jadi untuk Cascade 3 ini dengan harga yang 3 jutaan ya, kalau di website 3 juta sekian lah. Ini udah cukup banget buat teman-teman yang suka mengendari sepeda di cross country. Jadi kadang jalanannya cross, bergerigi, bergelombang, kadang country. Nah, ini udah cukup karena dia nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng juga. Kurang lebih ini kalau nggak salah total beratnya 12-13 kilo kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman mau olahraga untuk ngurangin berat badan atau lemak, bisa juga nih bakar lemak pakai ini. Oke, itu aja dari keseluruhan sih. Saya recommended kalau teman-teman punya budget 3 juta, mendingan ambil ini aja dibandingin merek lain. Karena paling kurangnya ya ininya doang lah, inner kabelnya doang, terus di forknya doang yang belum lock. Paling itu sih. Tapi Polygon selalu menjanjikan kenyamanan buat pengendaranya, jadi nggak perlu ragu. Teman-teman bisa ambil ini kalau mau menjadi pengendara sepeda. Oke, sekarang kita coba kendarain ya. Tinggi banget nih. Nah, ini gigi 1 yang depan. Oke. Enak sih, ini enak. Karena untuk saya pribadi tinggi badan 176, frame-nya yang M nih cocok banget, tingginya pas banget. Terus juga rodanya yang 27,5 inch nih cocok banget buat kalian yang tingginya mungkin 175 sampai 180 cm gitu. Nah, tapi bisa menyesuaikan nanti di frame-nya ya, jangan sampai salah pilih. Kalau kalian mungkin pengennya yang lebih cocok, bisa lihat di websitenya Polygon untuk ukuran-ukurannya seperti apa. Oke, itu aja review dari Hazel Adventure kali ini.
Semoga teman-teman suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.